antara makan babi dan korupsi. Tidak ada dosa yang boleh diremehkan. Makan babi itu dosanya antara Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Korupsi antara Anda dengan Allah Subhanahu wa taala plus jutaan bahkan ratusan juta umat manusia. Lalu bagaimana Anda bertaubat dan meminta maaf kepada jutaan manusia itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang hadis orang yang bangkrut. Datang pada hari kiamat dengan pahala sholat, sedekah, haji, baca Quran dan semua ibadah yang lain. Tapi dia melakukan kezoliman kepada orang lain sehingga habis pahalanya diambil oleh mereka yang dizolimi. Dan apabila mereka tidak memiliki pahala kebaikan, maka dosa-dosa orang yang mereka zolimi akan ditanggung oleh mereka yang pernah menzolimi ketika di dunia. Berarti surga jalur WNI itu ada, Ustaz ya? Kita boleh makan babi kalau betul-betul terpaksa dan darurat. Kamu benar-benar mati kalau nggak makan itu. Iya. Tapi maksudnya apa yang membuat akhirnya babi ini menjadi haram sih? Asal mulanya gimana ya, Bu? Nggak ada penjelasan yang ada itu cuma tafsiran ulama. Ada banyak sekali penafsiran ulama ya mengatakan di dalamnya mengandung cacing pita. Padahal kalau dipelajari daging sapi jauh lebih banyak cacing pitanya ya. Jadi kalau menurut saya itu nggak ada penjelasan yang rasional. Tetapi mungkin juga Tuhan hanya mau menguji umatnya. Alkohol juga nggak ada disebutkan alkohol secara konkret. Yang ada itu adalah minuman yang memabukkan. Ada pertanyaan, jadi kalau ada orang yang sudah terbiasa minum bir misalnya seperti teman-teman saya di Jerman gitu, mereka kan kalau pada musim dingin itu kan mereka harus minum bir karena bir itu kan untuk menyehatkan tubuh, untuk membuat tubuh kita jadi hangat. Jadi mungkin ada beberapa ulama mengatakan ya mungkin itu sudah nggak haram juga karena itu kan tidak memabukkan. Jadi unsurnya itu memabukkan. Makan babi sama korupsi dosanya gede mana? Jauh lebih gede korupsi. Makan babi kita satu kontainer. Anggaplah ya. Jadi ya yang makannya itu ya monster gitu, kaiju gitu. Misalkan begitu ya. Terus kaijunya pengen hijrah, pengen taubat gitu. Gimana ceritanya? Bisa nggak dia taubat? Dia taubat kepada Tuhan kapanpun dia mau, bagaimanapun, maka itu selesai. Karena karena dosa kepada Tuhan itu selesai secara pribadi, selesai. Oh, jadi dosanya sama Tuhan. Ya, dosanya sama Tuhan karena makannya babi kan. Ya, yang nggak bisa sama orang kan. Nah, tapi kalau misalkan korupsi, ini dalam Islam ya, mau tahajud setiap hari, mau kita puasa setiap hari, mau sholat, itu nggak bisa diampuni sama Tuhan dosanya. Oh ya, nggak bisa. Nggak bisa. Karena itu dosanya kepada manusia. Jadi satu-satunya cara untuk mengampuni dosa korupsi itu adalah setiap orang yang menjadi korban korupsi, kita harus minta maaf kepada dia dan mengembalikan seluruh kekayaannya, seluruh uang yang dikorupsinya. Baru itu kemungkinannya bisa dosanya itu bisa diampuni. Kemungkinannya. Ya teman-teman, itulah tadi mengenai korupsi dan bagaimana juga kalau dibandingkan dengan mengonsumsi daging babi. Ya tentu ya setiap orang punya persepsi yang masing-masing teman-teman, maka tentu kita menghargai hal tersebut. Ya, daging babi menjadi viral ketika di kota Medan ricuh teman-teman, ya atas penertiban yang dilakukan oleh wali kota Medan melalui surat edaran. Maka di Medan yang mengenai soal daging babi ini menjadi ricuh. Silakan memberikan komentar Anda teman-teman dalam hal ini, dalam kericuhan yang terjadi di kota Medan soal ya daging babi. Nah, sekarang kita beralih ke kasus ijazah Pak Jokowi teman-teman, karena ya sampai saat ini belum kelar kasusnya, masih belum ada pembuktian di pengadilan. Tapi ya sekarang ini sedang Rismon Hasiholan Sianipar yang merupakan salah satu tersangka dalam kasus ijazah Pak Jokowi sedang berupaya mengajukan restoratif justice. Dan kita tahu dia telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui salah satu video, dan nantinya akan mengajukan ya restoratif justice dan akan berdamai dengan Pak Jokowi. Untuk lebih jelasnya kita dengarkan penjelasan dari pihak kepolisian dulu. Kami sampaikan rekan-rekan sekalian, tadi dipertanyakan ada salah satu tersangka dugaan pencemaran nama baik yang sedang kami tangani. Memang betul salah satu tersangka RHS bersama dengan pengacaranya, dengan lawyernya hari ini datang ke kami mempertanyakan
perkembangan surat yang pernah diajukan oleh yang bersangkutan. Jadi yang beberapa hari yang lalu atau seminggu yang lalu yang bersangkutan saudara RHS ini bersama dengan pengacaranya menyampaikan permohonan fasilitasi restoratif justice, memfasilitasi permohonan yang disampaikan oleh tersangka RHS. Dan hari ini saudara RHS bersama dengan lawyernya datang ke kami untuk menanyakan perkembangan permohonan restoratif justice yang diajukan oleh saudara RHS dengan kesadarannya. Teman-teman, Rismond ajukan restoratif justice di kasus ijazah Jokowi. Nah, ternyata teman-teman salah satu tersangka dalam kasus ijazah Pak Jokowi yaitu Rismond mengajukan restoratif justice, itu artinya Rismond menyerah. Ya, dan tentu kita tahu bagaimana polemik kasus ijazah Pak Jokowi ini yang terus bergulir teman-teman, dan salah satu yang bersuara keras mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi adalah Rismond Hasiholan Sianipar, dan ternyata bahwa Rismond menyerah juga. Ya, dan tentu ini membuat ya Pak Jokowi akan ketawa dengan Rismond Sianipar ini. Berarti penelitian Rismond Sianipar ini sebelumnya dalam buku-buku yang ditulis ya tentu itu juga dipertanyakan. Ya, kalau memang benar itu buku yang ditulis Jokowi White Paper itu ya dalam penelitian mereka, maka kenapa mengajukan restoratif justice? Ya, masih jadi tersangka, belum ditahan dan belum masuk ke pengadilan, belum dibuktikan, maka sudah mengajukan restoratif justice. Tentu teman-teman, kalau sudah dibuktikan misalnya ini kan sudah jadi tersangka dan sudah kabarnya dilimpahkan ke kejaksaan dan setelah itu nantinya akan disidangkan, maka tentu ketika hakim sudah membuktikan menyidangkan ijazah Pak Jokowi dan ternyata asli, maka tentu kesempatan dari Rismond Sianipar ini dan para tersangka yang lain untuk bisa mengajukan restoratif justice itu tidak ada atau hilang. Nah, tentu kalau misalnya teman-teman, disinilah kita bisa mengetahui bagaimana dengan ijazah Pak Jokowi. Kalau misalnya ya keyakinan dari Rismond Hasiholan Sianipar ini mengenai ijazah Pak Jokowi yang mereka gembar-gemborkan selama ini, ya seperti yang disampaikan oleh Roy Suryo 99,9% palsu dan lain sebagainya, kalau mereka benar-benar yakin itu, maka tidak mungkin ya Rismond Hasiholan Sianipar ini bisa mengajukan perdamaian. Kan ini kan restoratif justice ini adalah ya untuk berdamai supaya nantinya status tersangkanya itu bisa dicabut. Nah, kita tidak tahu nanti ini apakah nantinya ketika ini Polda Metro Jaya mengeluarkan pencabutan surat ya penghentian ya dalam perkara ijazah Pak Jokowi ini, sehingga Rismond ini nantinya ya tidak lagi sebagai tersangka, karena beberapa waktu yang lalu juga ada 2 orang tersangka yang sudah dicabut ya statusnya tersangka karena mengajukan restoratif justice seperti yang diajukan oleh Rismond Sianipar ini. Dan ini adalah giliran dari Rismond, berarti ya di dalam klaster pertama ya ada 2 orang yang sudah mengajukan restoratif justice, dan klaster kedua yaitu RET Rismond, Roy Tifa, maka tinggal 2 orang lagi nanti yang jadi tersangka yaitu Tifa dan Roy. Rismond yang menyerah dan mengajukan restoratif justice. Tentu bagi Roy Suryo dan juga Dr. Tifa yang menjadi satu goncangan bagi mereka, apakah mereka terus berlanjut atau malah mundur ya dengan mengikuti jejak dari Rismond ini nantinya teman-teman. Nah, ini sangat menarik, artinya bahwa tentu ya keaslian ijazah Pak Jokowi semakin terbukti bahwa ya ijazah Pak Jokowi asli tidak seperti yang
dituduhkan oleh Resmond Sianipar ini. Nah, kita melihat nanti ke depannya bagaimana dengan respon dari Polda Metro Jaya, apakah nantinya mereka akan mengeluarkan ya surat pencabutan mengenai status perkara Resmond ini, atau memang malah ya tetap dilanjutkan ke persidangan. Nah, tentu ketika tetap dilanjutkan ke persidangan, teman-teman, maka ya pasti ya ini akan, ya kalau misalnya ijazah Pak Jokowi benar asli, maka mereka akan dipenjara. Ya, nah tentu apakah nanti kita melihat ke depan, apakah nantinya Resmond ini akan bertemu dengan Pak Jokowi dan meminta maaf, ya seperti yang dilakukan oleh dua tersangka, mantan tersangka yang lain dulunya, ya yaitu Damai Harilubis dan juga Egy Sujana, teman-teman. Mereka mengunjungi ke rumah Pak Jokowi dan tentu mereka meminta maaf di sana, tentunya pasti seperti itu, walaupun di media ya tidak mengatakan hal itu, hanya ya mengajukan restoratif justice. Nah, tentu ya kita tidak tahu seperti apa. Nah, jadi ini adalah satu kemenangan bagi Pak Jokowi untuk bisa membuktikan ijazahnya itu asli. Oke, kita lanjut di sini. Resmond Hasihulon Sianipar mengajukan permohonan restoratif justice dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Imanuddin mengatakan surat permohonan RJ tersebut diajukan pekan lalu. Jadi beberapa hari yang lalu atau seminggu yang lalu, yang bersangkutan saudara RHS bersama pengacaranya menyampaikan permohonan fasilitasi restoratif justice kepada penyidik, kata Iman kepada wartawan. Iman membeberkan pada hari ini Resmond bersama kuasa hukumnya juga kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk menanyakan tindak lanjut dari permohonan RJ tersebut. Nah, dan hari ini saudara RHS dengan lawyernya datang ke kami untuk ya menanyakan perkembangan permohonan RJ yang diajukan oleh RHS dengan kesadarannya, ucap dia. Nah, ini adalah gonjang-ganjing dan perkembangan kasus ijazah Pak Jokowi, teman-teman. Ya, dan tentu ini adalah tanda-tanda kemenangan dari Pak Jokowi, bahwa ya semua yang menuding ijazahnya itu palsu, satu persatu itu dibantah. Ya, satu persatu itu menyadari diri, satu persatu ya mereka mundur. Itu artinya penelitian mereka masih belum juga kita percaya 100%. Silakan memberikan komentar Anda, teman-teman. Apakah Anda setuju ketika ya dikabulkan restoratif justice kepada Resmond Hasihulon Sianipar, atau malah tetap lanjut ke persidangan supaya itu dibuktikan dan nanti ada putusan pengadilan?